Oke, halo semua. Kembali lagi sama Miss Christine. Oke, kemarin kita udah belajar di tema 1 dan sekarang kita lanjut ke tema 2, pelajaran IPS. Yang pertama, subtema 1 kita akan belajar tentang selalu menghemat energi. Nah, energi itu apa sih? Atau apa aja yang kalian ketahui? Contohnya ada energi air, energi listrik, dan sebagainya. Oke, pertama kita akan belajar tentang sumber energi. Nah, oke. Ini ada bacaan tentang sumber energi yang judulnya itu matahari sebagai sumber energi. Oke. Energi itu sangat penting bagi kehidupan. Semua makhluk hidup itu memerlukan energi. Nah, energi itu dihasilkan dari apa sih? Energi itu dihasilkan dari sumber energi seperti matahari, angin, air, listrik, makanan, dan bahan bakar. Nah, matahari itu apa? Matahari itu sumber energi utama yang sangat berperan dalam kehidupan. Jadi, tanpa matahari kita tidak bisa melakukan aktivitas. Nah, matahari itu sangat mempengaruhi aktivitas seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Mau manusia, hewan, tumbuhan itu sangat memerlukan matahari karena matahari itu sangat penting bagi makhluk hidup. Lanjut, terus matahari itu membantu berbagai aktivitas manusia, seperti contohnya proses pengeringan, pencahayaan, dan sebagai sumber energi alternatif. Pengeringan itu maksudnya gimana? Kalau ibu kalian lagi menjemur pakaian, otomatis kita membutuhkan matahari. Kalau tidak ada matahari, pakaian kita tidak bisa kering. Terus pencahayaan. Kalau di pagi hari, pasti pencahayaan itu sangat penting bagi manusia. Terus sebagai energi alternatif. Oke, contohnya di sini ada ibu menjemur pakaian, terus petani menjemur padi itu sangat penting banget bagi petani. Karena kalau nggak ada matahari, petani nggak bisa ngeringin padi biar jadi beras. Terus semuanya itu memanfaatkan energi panas dari matahari. Jadi matahari itu menghasilkan energi panas. Terus berbagai bahan makanan yang akan dijemur atau dikeringkan akan menjadi awet dan terhindar dari kontaminasi bakteri. Jadi makanan kering, contohnya itu kayak kerupuk. Kerupuk yang diolah, terus mereka kan beberapa itu kan dikeringin tuh. Nah, dikeringin itu harus dijemur dulu biar terhindar dari bakteri. Begitu. Terus selanjutnya, oke. Terdapat beberapa hewan yang suka berjemur untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, hewan itu juga butuh matahari buat mereka menurunkan atau menghangatkan suhu tubuhnya. Misalnya buaya. Nah, gak hanya hewan, tapi tumbuhan juga. Tumbuhan itu juga sangat memerlukan matahari. Tumbuhan memerlukan matahari untuk proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan bahan makan pada tumbuhan. Nah, kalau semisal kita nyiram matahari tapi nggak ada, nyiram tumbuhan tapi nggak ada matahari, ya kurang. Jadi mereka fotosintesisnya kurang berjalan dengan mulus. Terus cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan makhluk hidup. Begitu, oke. Di sini kita udah membahas tentang energi yang
penting bagi manusia, yaitu pertama matahari. Matahari, terus ada air, listrik, makanan, sama bahan bakar. Oke. Nah, selanjutnya karena ini ada sebuah teks, oke. Jadi ada soalnya. Nih, soalnya ada 10 soal. Kalian bisa menjawabnya di buku tulis kalian masing-masing. Oke, kalian bisa lihat jawabannya ada di bacaan sebelumnya. Oke. Selanjutnya, selanjutnya ada teks lagi, teks tentang matahari. Oke. Nah, matahari merupakan sumber energi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Matahari itu selalu bersinar setiap hari. Tumbuhan memanfaatkan matahari untuk tumbuh dan berkembang serta membuat makanan, seperti tadi yang udah Miss jelasin. Terus tumbuhan dapat tumbuh besar karena adanya matahari, air, tanah, dan pupuk. Nah, jika tumbuhan tanpa empat ini tadi, ada matahari, air, tanah, dan pupuk, itu pertumbuhan mereka tuh jadi berkurang. Kalau semisal kita nggak menyiram tanaman, meskipun ada matahari, dia juga kurang berkembang. Oke, selanjutnya, Indonesia itu memiliki tanah yang subur. Banyak jenis tumbuhan yang dapat tumbuh dengan subur. Sebagian besar daratan Indonesia dipenuhi oleh hutan. Oke, banyak hutan di Indonesia itu banyak sekali. Begitu suburnya tanah Indonesia sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat dihasilkan. Terus masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya. Dan Indonesia menghasilkan sendiri padi yang mereka olah menjadi nasi. Ribuan hektar sawah dapat menghasilkan jutaan ton padi. Jadi Indonesia itu di penjuru provinsi, daerah, itu tuh pasti ada sawah yang petaninya menanam padi dan mereka olah yang mereka olah dijemur dulu, terus jadi beras, terus dijual jadi nasi. Jadi itu banyaknya daratan Indonesia yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Selanjutnya, selain padi, sayuran dan buah-buahan pun tumbuh subur di tanah Indonesia. Sayuran dan buah-buahan banyak dihasilkan di daerah dataran tinggi, seperti apa? Wortel, kubis, buncis, brokoli, kentang, dan lain sebagainya. Itu merupakan jenis sayuran yang banyak dihasilkan di Indonesia. Sayuran dan buah-buahan banyak mengandung vitamin dan mineral sehingga dapat membantu tubuh sehat jika mengonsumsinya. Misalnya, wortel itu mengandung vitamin A yang dapat membuat mata sehat. Terus begitu pula dengan buah-buahan seperti jambu yang mengandung vitamin C paling besar dibanding dengan buah-buahan lain. Vitamin C dapat memelihara kekebalan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Jadi menurut kita kan beberapa yang Miss dengar itu vitamin C itu harus makan jeruk. Nah, ternyata jambu itu lebih banyak mengandung vitamin C. Oke. Nah, sampai sini juga ada soal. Kalian bisa menjawabnya di buku tulis kalian. Oke. Jadi, sampai sini pembelajarannya dan ada 20 soal yang harus kalian jawab. Oke. Kalian bisa membaca memundurkan videonya untuk melihat teks sebelumnya untuk menjawab soal-soal ini. Oke. Thank you untuk pendengaran, untuk mengamati atau mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.